お姉ちゃんが来た。Well teman-teman, seperti biasa, Senin malam kemarin anime Bleach episode ketiga sudah rilis dan sekarang waktunya kita breakdown apa saja yang terjadi di dalam episode ketiga ini. Sedikit penilaianku terhadap episode ketiga, overall aku sangat puas. Dari segi grafis masih stabil, kita semakin terbiasa dengan art style baru yang dibawakan. Kemudian dari segi audio cukup menggelegar, perpaduan visual efek dan sound efeknya masih terasa. Apalagi ditambah dengan comebacknya OST lama yang diaransemen ulang tentu menambah kesan yang nostalgia. Di mana OST berjudul On the Precipice of Defeat kembali diremix oleh Shiro Sagisu ke nuansa yang lebih modern. Dan seperti biasa, dikarenakan anime Bleach ini akan digarap sekitar 52-54 episode, jadinya ada beberapa modifikasi di dalam alur ceritanya. Ada urutan kejadian yang berbeda, ada adegan yang ditambahkan, dan ada juga adegan yang dihilangkan dari mangganya. Hal itu semata-mata bertujuan untuk mempersingkat kronologis kejadian penting sekaligus menambal kekosongan yang tidak diceritakan di mangganya. Sebenarnya banyak yang menyayangkan terkait modifikasi alur ceritanya ini, terutama dari sisi adegan yang dihilangkan, yang mana membuat tempo cerita di animenya pun terasa sangat cepat, terutama di episode ketiga ini. Aku sendiri mengakui hal itu karena memang secara timeline episode ketiga kali ini terkesan diburu-buru. Tapi itu tidak jadi masalah mengingat project anime Bleach ini memiliki batasan jumlah episode. Apa yang telah diputuskan Tite Kubo beserta staf animasi adalah keputusan yang tepat dan bijak. Meski harus memangkas sisi permasalahan lain dari inti permasalahan, setidaknya kita masih bisa menikmati jalannya cerita utama yang disajikan. Lagi pula, bagus atau tidaknya, menarik atau tidaknya suatu anime tidak diukur dengan keutuhan adaptasi manga, melainkan bagaimana suatu anime bisa memberikan experience lebih dalam hal menonton, baik itu kepada pembaca manga ataupun kepada penikmat anime. Jadi menurutku cukup imbang lah. Di satu sisi pembaca manga bisa mendapatkan kepuasan dengan adanya tambahan scene untuk menutupi plot hole. Di satu sisi penikmat anime juga bisa merasakan kemewahan yang disajikan dari sebuah tontonan yang menarik. Sesuai dengan pepatah, untuk menciptakan pilihan terbaik harus ada yang dikorbankan. Ini memang terdengar klise tapi itu faktanya. Jangankan anime, film sekelas Marvel atau box office lainnya pasti ada scene yang di take down atau yang dihilangkan. Well teman-teman, untuk mengetahui seberapa penting scene yang dihilangkan atau scene yang ditambahkan di episode ketiga ini, mari langsung saja kita masuk ke dalam breakdown anime Bleach Arc Thousand Year Blood War. Episode ketiga alias episode 369 mengadaptasi 6 chapter sekaligus, yaitu dari chapter 489 sampai chapter 494. Sesuai dengan judul di chapter 489, episode ketiga ini berjudul Parade Pasukan Salib. Ada 4 pokok pembahasan di episode ketiga ini yang bisa kita bedah, dari mulai Ichigo melawan Kyuuge OP, persiapan Gotei 13 menghadapi ancaman Quincy, screen time antara Uryuu Ishida dengan ayahnya yaitu Ryuken, dan juga dimulainya invasi pertama kelompok Van Den Rai. Ichigo versus Kyuuge OP. Scene yang disajikan di dalam pertarungan Ichigo melawan Kyuuge OP sepenuhnya tidak berbeda jauh dengan yang ada di manga, di mana Kyuuge langsung mengaktifkan mode Full Standy, Kyuuge menyerap Ion dengan teknik Sclave Ray, beserta Ichigo dalam mode Bankainya berhasil mengcounter teknik penyerapan Kyuuge dengan menghancurkan High Legend Chain. Namun di sini ada beberapa scene yang dihilangkan dari mangganya, yaitu pertama, panel yang menunjukkan ingatan Ichigo tentang perkataan Urahara perihal kenapa kekuatan Quincy Ishida dulu sempat menghilang. Hal itu rupanya dikarenakan Uryuu Ishida telah menggunakan teknik khusus bernama Quincy Lead Steel, sebuah teknik yang menguras penuh kekuatan Quincy Ishida dan menyebabkan hilangnya kekuatan Quincy tersebut. Scene ingatan ini sebenarnya tidak terlalu penting untuk ditampilkan di animenya, karena sambil melakukan pertarungan, Kyuuge juga menjelaskan bahwa teknik Quincy Lead Steel yang dipakai Ishida merupakan teknik kuno yang sudah termakan zaman 200 tahun lalu, di mana saat ini teknik tersebut telah dimodifikasi ke tingkat yang lebih tinggi bernama Full Standy.
Kekuatannya lebih kuat daripada Quincy Letsteel dan tidak ada efek sama sekali dalam penggunaannya. Kemudian scene kedua yang tidak ditampilkan yaitu panel yang menunjukkan Tres Bestias, Orihime dan Sado tengah berlindung di dalam teknik muda milik Sung Sun. Sedikit disayangkan sebenarnya karena intensitas pertarungan yang disajikan jadinya sangat cepat. Tapi ya mau gimana lagi, demi mempercepat adegan ke inti cerita, scene ini harus dihilangkan. Terlepas adanya dua panel yang tidak ditampilkan, menurutku hal itu tidak membuat jalannya pertarungan terlihat buruk. Buktinya dengan komposisi visual, audio, dan efek yang disajikan, meski tidak banyak pergerakan kamera, aura pertarungan yang dibawakan sungguh terasa. Terlebih di dalam pertarungan ini, Killge OP sebagai stand leader pertama yang dimunculkan banyak mengeluarkan teknik-teknik khas dari Quincy-nya. Tidak tanggung-tanggung, tak hanya teknik dasar Quincy dan false standy, dia juga menunjukkan kemampuan tertinggi dari seorang Quincy yaitu teknik Sclafray, sebuah teknik kuat yang dapat menyerap berbagai jenis partikel reishi. Dan seperti yang kubilang di video kemarin, ada dua alasan kenapa Killge bisa menyerap Aion. Pertama, Aion adalah makhluk spiritual yang tercipta dari teknik Tres Bestias. Kemudian yang kedua, Killge merupakan satu dari sekian Quincy langka yang memiliki daya tahan tubuh terhadap Hollow. Jalannya pertarungan Ichigo melawan Killge di episode ketiga ini sayangnya tidak sampai klimaks, di mana Ichigo dalam mode Bankai dan Killge dalam mode Full Standy. Pertarungan keduanya ini masih akan terus berlanjut di episode yang akan datang. Persiapan Gotei 13. Sementara Ichigo tengah bertarung melawan Killge di Hoikomundo, di dalam ruang rapat markas Divisi 1, semua kapten yang berkumpul masih membicarakan soal Quincy. Dikarenakan mereka belum mengetahui di mana lokasi markas musuh, Yamamoto yang masih memendam rasa sedih dan kecewa atas kematian Chojiro, dengan tegas dia pun menyuruh semua para kapten untuk bersiap menghadapi peperangan. Ada satu scene yang dihilangkan setelah itu, yaitu panel awal di chapter 489, di mana para letnan juga tengah berkumpul di depan ruang rapat para kapten. Mereka yang ada di sana, terutama Izuru Kira, tengah membicarakan perihal kasus hilangnya warga Rukongai yang diikuti dengan adanya penyusupan tempo lalu. Kira mengidentifikasi bahwa kedua kasus tersebut tidak saling berkaitan. Terlebih setelah Yachiru memberitahu bahwa Divisi 11 menemukan jejak sandal yang berkumpul, semakin membuat Kira yakin bahwa pelaku yang melenyapkan warga Rukongai adalah seorang Shinigami. Percakapan yang terjadi di sana sebenarnya lumayan panjang. Ada beberapa hal menarik yang disampaikan Kira terkait wilayah Rukongai, seperti taraf hidup di luar kawasan distrik 50 yang menurun tajam, semakin banyaknya warga di sana yang memakai baju goni serta bertelanjang kaki, dan secara statistik selama 550 tahun terakhir tidak ada yang memakai sandal di luar distrik 59. Cukup disayangkan sebenarnya panel-panel tersebut tidak dimasukkan di animenya, karena menurutku ini adalah salah satu permasalahan menarik yang bisa menambah ketegangan pada pihak Shinigami. Di samping harus dihadapkan pada penyerangan yang dilakukan Quincy, mereka juga dibuat resah dengan misteri hilangnya warga Rukongai. Tapi sekali lagi, Tite Kubo dan staf animasi tampaknya ingin mengerucutkan inti permasalahan yang terjadi, di mana mereka langsung menampilkan scene yang menunjukkan percakapan internal antara Mayuri dan Yamamoto. Di sana secara terbuka, Mayuri menyampaikan alasan kenapa dirinya membunuh 28.000 warga Rukongai tanpa izin adalah untuk membuat keseimbangan dunia kembali stabil dengan cepat. Kemudian setelah itu, di sini kita juga ditunjukkan dengan banyaknya para Shinigami yang telah bersiaga di depan gerbang Seiretei. Salah satunya yaitu 3 karakter baru, Shino, Yuki, dan satu lagi yang wajahnya terkesan mirip Aizen bernama Kajomaru, pejabat kursi 6 Divisi 13. Pada scene ini, terdapat panel yang ditambah dan digantikan dari mangganya, seperti diperjelasnya panel yang menampilkan ilustrasi dari perbedaan Shinigami dan Quincy yang disampaikan Kajomaru. Jika di manga hanya ditunjukkan ilustrasi yang sederhana, di animenya kita bisa melihat lebih detail mengenai keterangan dari perbedaan tersebut. Pergantian panel ini menurutku sangat membantu bagi penggemar anime Bleach untuk lebih memahami perbedaan antara Shinigami dan Quincy, yang mana di dalamnya kita disuguhkan dengan cara kedua kubu dalam mengalahkan kelompok Hollow.
Kemudian satu lagi, ada tambahan scene ketika Kajomaru menceritakan perselisihan antara Shinigami dan Quincy. Jika di manganya hanya diperlihatkan pada Kajomaru yang berbicara, di animenya ini kita juga ditunjukkan pada Uryu Ishida yang sedang membaca buku sejarah Quincy. Cuplikan ini sangat menarik bagiku, di mana kita bisa sedikit tahu apa yang sedang dibaca Ishida. Sepertinya itu berbanding lurus dengan yang Kajomaru ceritakan. Screen time Uryu dan Ryuken. Ini dia scene antara Uryu dengan sang ayah yaitu Ryuken Ishida akhirnya benar-benar ditambahkan. Scene ini dirasa memang sangat penting untuk menopang kelangsungan dari cerita Bleach Arc Thousand Year Blood War. Karena kita tahu sendiri di dalam manganya peranan Uryu dan Ryuken kurang begitu disorot. Padahal jika dilihat dari tema yang dibawakan, kedua orang ini sangat pantas mendapatkan scene yang lebih banyak guna memperkental identitas mereka sebagai seorang Quincy. Terlebih Uryu Ishida, dia yang mengira bahwa dirinya merupakan Quincy terakhir, tentu dibuat bertanya-tanya tentang kenapa ada Quincy lain yang muncul. Hal ini pun akhirnya akan mulai diperjelas di dalam animenya. Kita bisa melihat pada scene tambahan di episode ketiga ini, di mana Uryu terlihat begitu berusaha mencari informasi Quincy di dalam perpustakaan milik Ryuken. Dia juga mencoba memaksa ayahnya untuk membeberkan semua hal yang berkaitan dengan Quincy. Bahkan saking penasarannya, setelah Ryuken menolak memberitahu, Uryu akhirnya menemukan sebuah catatan buku berlambang Quincy milik kakeknya di kamar Ryuken. Entah apa yang didapat Uryu Ishida dari buku tersebut, tapi melihat responnya yang terkejut membuatku merasa bahwa dari sana Ishida sepertinya telah mengetahui semua hal tentang Quincy yang belum dia tahu. Mungkin itu terkait dengan sejarah Quincy, permasalahannya dengan Shinigami secara mendalam, atau bisa juga terkait takdirnya sebagai pewaris Quincy terakhir. Satu hal yang pasti, dari sini aku semakin penasaran apa yang menjadi titik pemicu Ishida untuk memilih jalan yang akan dia ambil. Apakah ada faktor tertentu yang membuatnya berada di sisi Quincy, atau justru ada faktor lain yang membuatnya tetap berada di sisi Ichigo? Meski aku sudah tahu kedepannya Ishida akan seperti apa, tapi aku cukup penasaran dengan motif dan rencana Ishida dalam mengambil keputusan ini. Invasi pertama Vandenrai. Di sela-sela bentrokan antara Ichigo melawan Killge, kita ditunjukkan pada kondisi Yuhafah di dalam markas Vandenrai. Dia saat itu diberitahu oleh para soldat bahwa saat ini Killge OP sedang bertarung melawan Ichigo di Hoikom Mundo. Seolah tak ingin membuang waktu lebih lama, Yuhafah lalu memerintahkan semua pasukan termasuk Stand Eater untuk bersiap memulai penyerbuan ke Soul Society. Jujur, pada scene ini di mana para Stand Eater berkumpul di depan gerbang matahari cukup membuatku merinding. Dengan diiringi musik kolosal yang mencekam ditambah pasukan Stand Eater yang berjejer rapi, membuat kita merasa seperti berada di zaman peperangan. Apalagi pada saat kehadirannya di Soul Society dengan diikuti ledakan pilar Reishi biru yang banyak bermunculan di mana-mana, seakan menjadi pertanda bahwa penjajahan akan segera dimulai. Menurutku ini adalah salah satu best entrance yang paling epic sejauh yang pernah kulihat di anime Bleach. Bahkan sesaat ledakan pilar muncul, banyak para Shinigami yang tengah bersiaga menunjukkan reaksi panik dan kekhawatiran yang luar biasa. Termasuk Komandan Yamamoto dengan ditemani Genshiro Okikiba selaku bangku ketiga, mereka berdua tengah menyaksikan pemandangan pilar Reishi yang bertebaran. Dari sini, sebagai penutup episode ketiga, adegan yang ditampilkan pun tidak jauh berbeda dengan yang ada di manga. Seperti kemunculan sosok Yuhafah di atas Seireitei, kemunculan para Stand Eater di balik pilar Reishi, pembantaian yang dilakukan Busby, serta tergigitnya donat pertama Izuru Kira. Aku merasa scene penutup di episode ketiga ini sangat memuaskan. Di samping grafiknya yang memanjakan mata, kita juga merasa ikut terintimidasi ketika meledaknya aura Reishi yang membuat langit menjadi gelap. Awal penyerangan ini pun dirasa cukup untuk mengantarkan kehebatan dari para Stand Eater. Mungkin bisa dibilang mereka memiliki kemampuan yang setara atau bahkan bisa melebihi para Kapten Gote 13. Hal itu bisa kita lihat pada saat Busby yang dengan mudahnya menghabisi para pejabat kursi yang baru saja diperkenalkan.
Cuplikan yang memperlihatkan pembantaian Divisi 3 tersebut benar-benar membuat kita merasa tercengang. Adegan hancurnya tubuh Kira dan meledaknya kepala Riku menambah kesan jika peperangan pertama ini akan menjadi ladang kebrutalan yang dilakukan oleh para Stenditor. Episode ketiga ini pun kemudian ditutup dengan kemunculan Stenditor lain selain Busby. Mereka diantaranya Askin dan Levar, Driscoll Bersi, Robert Acutron, Bambietta Busterbin, dan terakhir Yugram Asphalt yang sedang mengintimidasi dengan mengatakan bahwa sebentar lagi pasukan Stenditor akan memusnahkan semua Shinigami. Well teman-teman, mungkin sampai di sini saja untuk ulasan di video kali ini. Jika ada saran atau ada yang ingin ditambahkan mengenai format breakdown, silahkan tulis di kolom komentar. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Bleach Lovers.